Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novrianti Wibowo dari kelompok 6 yang mempunyai tema proyek tentang penggajian karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari codingan, yaitu buka kurung HTML tutup kurung untuk membuat sebuah dokumen HTML, buka kurung center tutup kurung untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah, buka kurung title tutup kurung untuk membuat judul dari sebuah halaman, buka kurung body tutup kurung untuk memberikan isi dari suatu dokumen yang akan ditampilkan oleh web browsernya, buka kurung tr tutup kurung untuk membuat baris dalam sebuah tabel, buka kurung tabel tutup kurung untuk membuat tabel, buka kurung b tutup kurung untuk membuat huruf bercetak tebal, cell padding untuk mengatur jarak tulisan, background color warna dasar, colspan menggabungkan kolom, buka kurung head tutup kurung untuk memberikan informasi tentang dokumen atau kepala dokumen HTML seperti judul, img untuk menampilkan gambar. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mal Ma'ruf. Sebelum saya menjelaskan tentang perancangan database sederhana saya ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu database atau basis data, Apache, PHP, dan MySQL. Database atau basis data adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Kemudian Apache adalah sebuah web server open source, jadi semua orang dapat menggunakannya secara gratis, bahkan Anda juga dapat mengedit kode programnya. Fungsi utama dari Apache yakni menghasilkan halaman web yang benar sesuai dengan apa yang dibuat oleh seorang web programmer dengan menggunakan kode PHP. PHP adalah bahasa pemrograman untuk membuat web. Dengan PHP, Anda dapat membuat halaman web yang dinamis. Selain mendukung sistem operasi Windows, PHP juga dapat digunakan untuk Mac OS atau Macintosh Operating System, Linux, dan sistem operasi yang lainnya. Kemudian MySQL adalah sistem manajemen database yang sering digunakan bersama dengan PHP. PHP juga mendukung pada Microsoft Access, database Oracle, DBase, dan sistem manajemen database yang lainnya. Kemudian SQL atau Structured Query Language adalah bahasa terstruktur yang disusun secara sistematis yang digunakan secara khusus untuk mengolah database, dan MySQL merupakan sistem manajemen database. Baik, langsung saja. Pertama, step yang paling penting dan wajib adalah aktifkan dan jalankan dulu SMPP-nya. Seperti ini SMPP-nya kita buka, kita jalankan, kemudian buka SMPP, kemudian klik start untuk menyalakan Apache dan MySQL. Seperti ini kita udah start. Kemudian masuk ke browser, ketikkan alamat localhost php myadmin. Ketik di sini localhost php myadmin. Kemudian berikut tampilan awal dari PHP MyAdmin. Seperti ini tampilannya. Setelah itu kita buat dulu database-nya dengan nama penggajian DB. Penggajian DB di sini ya. Penggajian DB. Setelah itu kita buat database-nya. Setelah kita buat database-nya, kemudian kita klik tabel-tabel isinya. Setelah kita buat database-nya, kemudian kita buat tabel untuk mengisi database tersebut. Kita buat tabelnya. Pastikan penulisan setiap variabelnya disamakan untuk meminimalisir kesalahan di dalam tabel-tabel tersebut. Nah, seperti
seperti ini ya, tabel absensi, tabel admin, tabel cuti, tabel departemen, tabel gaji. Tabel admin adalah tabel untuk menyimpan akses login setiap user yang nanti akan digunakan sebagai kunci untuk mengakses form aplikasi ini, yang nantinya juga kita akan membuat form login di tampilan awal aplikasi. Kemudian ada tabel departemen. Tabel departemen untuk menyimpan nama-nama departemen yang ada di database kita. Kemudian tabel jabatan. Tabel jabatan adalah tabel untuk menyimpan detail jabatan, gaji, dan transport setiap jabatan. Kemudian ada tabel karyawan. Tabel karyawan merupakan tabel utama yang berisikan data-data pribadi karyawan. Yang menjadi primary key untuk tabel ini adalah NIK atau nomor induk karyawan. Kemudian ada tabel lembur. Tabel lembur adalah tabel yang berisi data jam lembur karyawan dalam sebulan yang nanti akan mempengaruhi besar gaji yang didapat. Kemudian tabel cuti. Tabel cuti adalah tabel yang berisi data jumlah hari cuti karyawan. Jumlah cuti yang dipakai akan mempengaruhi besaran potongan bagi karyawan yang belum memiliki hak cuti atau hak cutinya sudah habis. Tabel gaji. Tabel gaji adalah tabel yang menyimpan jumlah gaji karyawan setiap bulannya. Tampilan tabel-tabel pada database penggajian di DB PHP admin seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. CSS merupakan suatu aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web agar lebih teratur dan terstruktur. Di sini kami menggunakan CSS dalam pengaturan tebalnya huruf maupun itu warna huruf dan posisi paragraf pada bagian-bagian judul database. Dalam web ini terdapat bagian home, yang dimana bagian home ini berfungsi untuk tampilan awal dari web yang kami buat. Di sini pada bagian home terdapat beberapa master data, di antaranya ada data user, data karyawan, bagian, dan menu. Selanjutnya di sini juga ada transaksi, di antaranya ada transaksi lembur, transaksi pinjaman, lalu ada transaksi presensi dan penggajian. Untuk bagian laporannya di sini ada laporan karyawan, laporan pinjaman, laporan lembur, dan laporan penggajian. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Pipi Dorothea Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan codingan bagian karyawan. Di sini ada codingan untuk kode karyawan, NIK, nama lengkap, codingan bagian, codingan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini ada opsinya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada golongan darah, opsinya golongan darah O, A, atau B. Kemudian ada codingan agama, yaitu ada agama Islam, Kristen, dan Buddha. Dan di sini juga ada codingan untuk alamat tinggal, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin. Di sini ada opsi juga, yaitu kawin atau belum kawin. Dan yang terakhir ada codingan untuk tanggal masuk seperti ini. Nah, jika di run tampilannya akan seperti ini. Ini untuk data karyawan, ada kode karyawan, NIK, nama karyawan, bagian, jenis kelamin, golongan darah, agama, alamat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, dan tanggal masuk. Di sini saya akan mencoba untuk menambah data ya. Misalkan kode karyawannya 123. Ini AK-nya. Misalnya 0001928. Untuk nama lengkapnya misalkan Putri. Di sini bagiannya diisikan dengan akunting. Untuk jenis kelamin misalkan perempuan dan golongan darahnya misalnya O. Untuk agamanya di sini ada pilihannya. Saya pilih Islam aja. Tentang alamatnya kita isikan Karawang. Nomor teleponnya 0877232123. Untuk tempat lahir misalnya di Karawang,
tanggal lahirnya, misalnya 12 Juli 1999. Status kawinnya belum kawin. Dan yang terakhir ada tanggal masuk, misalnya tanggal 12 Desember tahun 2019. Selanjutnya di sini ada input presensi. Untuk codingannya di sini ada ID presensi, kemudian kode karyawan, kemudian status presensi. Untuk status presensinya ada opsinya yaitu masuk, tidak masuk, izin, dan sakit. Kemudian ada tanggal presensi, jenis kerja. Untuk jenis kerjanya ada opsi yaitu lembur, harian, ataupun komisi. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Nah, ini tampilan setelah di running. Di sini ada ID presensi. Misalkan kita inputkan PJM 00007. Kode karyawannya K001 yaitu amal ma'ruf. Kemudian tanggal presensinya yaitu tanggal misalkan 23 Juli 2020. Di sini status presensinya misalnya masuk dan jenis kerjanya yaitu harian. Keterangannya di sini kita masukkan yaitu masuk kerja. Kemudian simpan dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan login yang ada di dalam aplikasi penggajian. Di sini ada login CSP. Ini adalah codingannya. Yang buat inputan yaitu username dan password. Username dan password ini kita ambil dari database user. Di situ udah ada tersedia username dan password, dan database tersebut digunakan untuk masuk ke menu utama. Kemudian di sini ada fungsi yaitu untuk apabila username itu diinputnya masih kosong, maka di situ akan muncul caption username masih kosong. Begitu juga sebaliknya, jika passwordnya masih kosong belum terisi, maka otomatis di situ akan muncul password masih kosong. Dan juga di sini telah saya buat login Java-nya. Ini adalah codingan dari login Java. Langsung saja kita akan tampil seperti ini. Langsung masuk ke menu login. Langsung saja kita isikan.
semisal passwordnya kosong, maka akan ada seperti ini opsinya, password masih kosong. Jika semuanya benar, maka akan langsung tampil ke nomor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang codingan yang ada dalam tampilan penggajian. Di sini ada beberapa opsi, yaitu ada input gaji.csp, tampilan gaji.csp, kemudian gaji_server.csp, kemudian gaji.java, kemudian cetak laporan penggajian. Dan untuk input gaji.csp berikut adalah codingannya. Ada nomor gaji. Nomor gaji ini akan terinput otomatis ketika kita akan menginput nomor gajinya. Ada periode, ada karyawan, gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport, lembur, dan pinjaman. Kemudian di kode karyawan kita ambil dari tabel karyawannya. Dan di sini ada tampilan. Ini adalah codingan dari tampilan penggajian. Kemudian ini ada cetak laporan penggajian. Itu adalah codingannya. Untuk cetak laporan penggajian kita menggunakan Jasper atau JRXML dan juga HTML-nya. Jika kita run, maka akan tampil seperti ini. Langsung saja kita input gaji. Di sini nomor gaji udah otomatis terisi dengan codingan yang seperti tadi. Kemudian ada periode, kita tanggal 1. Ada karyawan K001 dengan nama Jenny, gaji pokok semisal 4.500.000, tunjangan makan 200.000, untuk tunjangan transportasi 150.000, dan lemburnya 500.000. Dan untuk kode dan untuk pinjamannya 200.000. Langsung saja simpan. Otomatis akan simpan. Kemudian kita lihat di laporan penggajiannya, maka di sini pun akan otomatis langsung tersimpan, yaitu nomor gaji BCI 0004 periode bulan 7 2020, nama Jenny, gaji pokok 4.500.000, uang makan 200.000, uang transport 150.000, uang lembur 500.000, dan mempunyai pinjaman 200.000, maka totalannya yaitu 5.150.000. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian di sini juga udah terdapat logout ya. Codingannya simple, yaitu meremote username yang sudah masuk, kemudian melepaskan lagi ke tampilan login. Maka langsung saja kita praktekkan. Ketika sudah login, kita klik logoutnya, maka otomatis langsung keluar ke login.